Selamat datang Tuan dan Nona, kembali lagi bersama saya Kai. Kali ini aku akan menceritakan kisahku terkait dengan mata batin dan mohon maaf video kali ini akan cukup panjang karena aku berusaha menceritakan sedetail mungkin mengenai apa yang terjadi. Seperti yang sudah aku ceritakan di video-video sebelumnya, setelah perjalanan panjang dalam hidupku, akhirnya aku baru menyadari bahwa aku punya sedikit kelebihan dalam pendengaran. Akan tetapi, mendengar suara-suara atau bahkan mendapat kisi-kisi mengenai apa yang akan terjadi di masa depan adalah sesuatu yang sangat jarang sekali terjadi. Bahkan, 1 tahun sekali saja mungkin enggak. Sehingga, walau disebut aku punya kelebihan, aku lebih ke manusia yang biasa-biasa aja sih. Nggak ada indigo-indigonya sama sekali. Baik, kita mulai dari pertama kali aku bisa ngelihat hantu ya. Waktu aku masih kuliah, aku punya pacar. Dan pacarku itu bisa dibilang sensitif, tapi nggak sejelas itu. Jadi sewaktu-waktu dia bisa melihat atau bahkan merasakan apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa pada umumnya. Suatu ketika, kami sedang melakukan kunjungan ke suatu pabrik untuk tugas kuliah. Pacarku ini sangat-sangat ketakutan saat kami ada di dalam pabrik tersebut. Walaupun itu masih siang hari, dia suka ketakutan melihat sudut-sudut gelap di pabrik tersebut. Bahkan, dia bisa lari kabur waktu orang lain nggak tahu apa yang terjadi. Untuk informasi sedikit, di kelasku itu, pada saat aku kuliah, ada lebih dari 1 orang yang bisa ngeliat hantu. Entah kenapa, aku selalu dikelilingi oleh orang-orang yang sensitif atau orang yang bisa ngeliat hantu dari aku kecil. Mungkin udah takdirnya kali ya. Sehingga aku tuh sering banget ngobrol sama mereka dan bahkan bereksperimen sama mereka gitu loh. Saat pacarku itu takut, teman-teman aku yang sensitif, ada yang takut, ada yang udah biasa aja, ada juga yang ngakak malah ya. Terus aku nanya, mereka tuh sebenarnya lihat apa sih? Terus dia bilang, ya biasalah, arwah-arwah orang yang udah mati tapi emang bentukannya aja yang udah nggak utuh, udah nggak bagus gitulah. Karena jujur, aku itu orangnya bucin banget. Aku sedih banget ketika melihat pacarku itu ketakutan. Sehingga, malam itu aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau boleh, aku juga mau lihat dong apa yang pacarku bisa lihat. Supaya pacarku itu nggak takut sendirian. Dan setidaknya, aku bisa ngerti apa yang dia takutkan. Setelah aku selesai berdoa demikian, ada hal aneh yang terjadi. Yaitu sekitaran aku tuh gempa. Iya, gempa yang besar banget. Dan aku pun takut karena ya gempa, dan itu baru pertama kali tuh gempa segede itu. Aku lari ke lantai bawah kayak orang bego tuh ya. Lari teriak-teriak gempa, gempa, gempa. Dan orang-orang di rumahku tuh bingung dan kaget. Lah, lu kenapa? Gempa apaan? Gak ada. Ngimpi lu ngigo. Nah, bingung dong. Karena waktu itu menurut aku sih gempanya gede banget ya, nggak mungkin orang nggak berasa. Tapi ternyata saat itu hal tersebut hanya terjadi ke aku doang. Hal ini terjadi jauh sekali sebelum ada channel Trianomali, Detektif Astral, dan YouTube waktu itu juga masih belum sebesar sekarang ya. Saat zaman kita masih gunain BlackBerry, dan sekian tahun kemudian aku kaget karena Trianomali, Kak Willy menceritakan pengalamannya saat dia sedang meditasi dan mengalami gempa tersebut, seperti yang ada di video yang ini nih. Aku izin ambil cuplikannya sedikit ya. Kayak gini nih. Oh my god, teman-teman tahu apa yang terjadi? Gue ngerasa kayak gempanya tuh gimana ya? Oh, gue tahu cara menjelaskannya. Teman-teman tahu kan kalau main pusing-pusing itu pusing, ya kan? And then abis itu kita diam gitu. Rasanya kayak semua muter kan? Nah, rasanya kayak gitu. Padahal gue nggak lagi main pusing-pusing loh. Nah, ya kurang lebih sensasinya kayak gitu. Tapi instead of berusaha menenangkan diri kayak Kak Willy, aku lari ngibrit ke lantai bawah ketakutan. Ya kurang lebih kayak gitu kejadiannya. Tapi yang berbeda adalah saat aku kembali ke kamarku,
Entah gimana aku seakan-akan bisa melihat segala sesuatu tidak dengan mataku, tapi dengan seluruh indera di tubuhku. Saat itu aku bingung dan merasa aneh. Kok rasanya ada seseorang atau sesuatu ya di kamar di sebelah aku nih? Aku bisa tahu dan merasa ada sesuatu di kamar tersebut. Jadi tuh di sebelah kamar aku tuh ada kamar kosong yang udah nggak dihuni lagi. Dan biasanya tuh kamar kosong dipakai buat tamu kalau ada yang mau nginep. Tapi entah bagaimana, kamar yang mestinya kosong itu aku bisa ngerasain ada sesuatu di dalamnya. Alhasil karena aku gak tahu itu apa dan takutnya ya itu maling dong. Aku samperin kamar itu dan aku buka. Dan malah yang aku lihat tuh ada sesosok gelap, hitam, mengerikan banget yang biasa kalian lihat di film-film horor ya. Kalau ada anak kecil tuh suka nyoret-nyoret buku gambar sosok-sosok yang hitam tuh mirip-mirip kayak gitu, mirip. Eh, Entah kenapa aku tahu sosok itu tuh nenek-nenek dan warna matanya merah bersinar. Waktu aku buka pintu itu tiba-tiba dia nengok. Eh, aku coba kasih gambarannya kayak gini nih kurang lebih ya. Dan yang aku kira mata batin itu cuma ngelihat wujud, ngelihat sosok, ternyata batin dan seluruh tubuh aku tuh malah ngerasain apa yang ada di sosok itu. Mungkin itu yang disebut sebagai energi kali ya. Aku bisa ngerasain rasa kesepian, rasa marah, rasa sedih, rasa putus asa yang ada di sosok nenek tersebut. Alhasil aku lari ngibrit ke kamarku, masuk ke dalam selimut, terus gemeteran gitu loh. Dan aku berdoa sama Tuhan, Tuhan gak jadi. Maaf banget ya, mohon gak jadi, tolong tutup lagi Tuhan, tolong tutup lagi gitu kan. Aku mohon maaf sampai akhirnya aku ketiduran karena emang aku bener-bener takut banget. Jadi aku stay di kasur itu sampai pagi dan besokannya semua udah normal-normal aja dan bahkan aku menganggap hal itu cuma mimpi. Jadi ya aku jalanin aja hari seperti biasa. Dan hari itu saat aku pulang kuliah, aku pulang bareng teman aku yang juga bisa ngeliat setan. Karena kebetulan memang hari itu tuh lagi ada tugas kelompok kuliah dan aku sekelompok sama dia. Waktu kita naik ke lantai 2 ke kamarku, tiba-tiba dia diem, gak ngomong apa-apa, dia langsung turun, pulang. Wah, aku gak ngerti itu kenapa, karena aku kira kan ada sesuatu yang urgent banget mungkin, terus dia baru ingat jadi dia mesti pulang. Jadi ya udahlah. Gak lama kemudian aku dapat BlackBerry message BBM dari dia dan dia bilang gini, itu nenek-nenek hitam gede ngeri banget, lu bawa dari mana cok? Bangke kan gue bilang kan. Ya gue kaget dan baru sadar ternyata semalam itu bukan mimpi. Ya itu pengalaman pertama aku mata batinnya terbuka ya. Aku takut banget, tapi kita lanjut dulu ke pengalaman kedua, mata batin aku kebuka. Jauh beberapa tahun setelah kejadian itu, ada lagi kejadian di mana suatu hari, ayahku itu setiap kali pulang kerja, beliau entah bagaimana selalu sakit-sakitan, entah demam, entah tubuhnya lemas, entah kedinginan, dan beliau selalu mengeluhkan bahwa di dalam mobilnya itu bau tanah. Padahal saat itu, setiap kami sekeluarga di dalam mobil itu nggak kecium bau apa-apa, dan cuma ayahku doang yang mencium bau tersebut. Mobil tersebut sudah dibawa ke bengkel untuk dicek, bahkan AC-nya udah dibongkar dan dibersihkan, tapi bau tersebut tetap ada. Kami nggak tahu kenapa, dan benar-benar nggak kepikiran sedikit pun tentang yang gaib-gaib, karena ayahku juga kerjanya kan di daerah konstruksi pembangunan. Jadi kami pun masih berpikir mungkin bau tanah itu sisa-sisa saat beliau bekerja di wilayah proyek tersebut. Setelah kejadian tersebut terus berlangsung selama beberapa minggu, beberapa bulan, kondisi tubuh ayahku semakin tidak baik, dan aku sangat sedih sekali melihat keadaan beliau. Aku pun berdoa pada Tuhan, Tuhan aku mohon beri perlindungan dan kesehatan pada ayahku, aku gak bisa berbuat apa-apa, Tuhan aku mohon perlindungan dan pertolongan darimu. Dan kejadian yang sama seperti kisahku yang pertama terjadi lagi. Kali ini gak ada gempa, sama sekali gak ada gempa. Dan itu udah malam, tapi seluruh tubuhku seakan tahu ada sesuatu di mobil itu. Aku ngerasa ada suatu sosok atau mungkin seseorang atau benda atau apa gitu ya di mobil tersebut, nggak tahu lah. Kembali karena takutnya ya maling. Jadi aku pergi keluar
melihat kondisi mobil tersebut. Saat aku buka jendela untuk melihat keadaan mobil itu, aku cukup kaget karena yang aku lihat ternyata ada banyak bola mata berterbangan di area belakang mobil tersebut. Aduh, sial, asli takut anjir. Dalam hati kecil aku tuh aku bilang jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Walaupun sebenarnya tuh udah takut banget. Badan aku aja udah pengen nge-freeze, nggak bisa bergerak gitu kan karena takut tapi berusaha memberanikan diri gitu, jadi nggak bisa gerak. Aku diem gitu sekitar 1-2 menit sampai akhirnya aku pura-pura tenang dan santai aja jalan lagi ke kamar dan kembali ke dalam selimut. Singkat cerita, di pagi hari aku cek lagi bagian belakang mobil tersebut dan entah bagaimana di bawah jok mobil tersebut berserakan tanah merah. Yang harusnya sih nggak mungkin ya, notabene-nya karena sebenarnya ayahku itu rajin dan sangat telaten dalam merawat dan membersihkan mobilnya. Sehingga hal ini harusnya nggak mungkin. Tapi sejujurnya aku masih berpikir bahwa semua itu hanya mimpi dan kebetulan saja. Karena kan beliau memang kerjanya kan di proyek ya. Mungkin ya tanahnya dari mana gitu kan nyelip. Tapi syukurlah setelah aku membersihkan tanah tersebut, ayahku tidak pernah mencium bau tanah tersebut dan kondisi kesehatan beliau berangsur semakin baik. Nah, setelah kejadian itu, beberapa tahun berlalu, aku yang semakin dewasa ini sejujurnya sangat menyukai hal-hal yang berbau gaib dan setan-setanan. Pernah waktu aku dan teman-teman kuliahku mengadakan acara latihan dasar kepemimpinan di sebuah tempat di Bandung. Saat itu ada toilet umum yang cukup besar dan sudah tidak terpakai. Aku dengan keinginanku sendiri, tanpa pengetahuan teman-temanku dan yang lainnya, aku nongkrong di dalam kamar mandi di dalam toilet jam 2 pagi subuh. Dan aku nungguin aja tuh ada fenomena gaib apa nggak yang terjadi. Akhirnya setelah 30 menit di dalam situ nggak terjadi apa-apa, aku bosan dan akhirnya aku menyudahinya. Karena ya memang penasaran aja sama fenomena-fenomena yang gaib gitulah. Kan suka banget ya. Nah, terus kami tuh di sana tinggal sekitar 4 hari 3 malam. Di malam berikutnya waktu aku sama teman-teman aku lagi survei buat jurit malam buat junior kita nanti, aku punya temen yang mulutnya bener-bener encer banget dan dia terus-terusan mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan. Saat itu kami berempat dan salah satunya ada temanku yang bisa ngeliat hantu. Saat temanku terus mengeluarkan kata-kata kotor itu, temanku yang bisa ngeliat hantu itu mulai terdiam dan terlihat pucat. Saat kami kembali ke pendopo kami, temanku yang bisa ngeliat hantu itu marah besar sekali pada temanku yang mulutnya agak encer itu dan menyuruhnya untuk minta maaf. Temanku itu masih nggak mau minta maaf dan dia juga nggak percaya sama hantu-hantuan. Hal aneh terjadi di saat itu, di malam hari, dan sumber cahaya kita tuh cuma satu lampu yang ada di pendopo itu, nggak ada sumber cahaya lain. Entah bagaimana lama-kelamaan cahaya yang ada di sekitar pendopo lama-lama berkurang dan bayangan yang ada di sekitar cahaya itu makin mendekat. Jadi itu cahayanya makin lama makin hilang gitu, makin berkurang gitu kan. Nah, di pendopo tersebut tuh rame banget. Jadi yang dia tuh gak cuma gua doang, seluruh angkatan gua dan seluruh junior gua tuh ngelihat. Di masa itu kami takut banget dan kita semua udah teriakin teman gua tuh yang mulutnya encer itu buat minta maaf. Akhirnya temanku minta maaf juga dan dia ketakutan. Setelah dia minta maaf, ajaibnya lama-kelamaan bayangan itu menjauh, hitam-hitam gitu kayak vignette gitu kan, kayak efek vignette di kamera-kamera lama-lama menghilang gitu kan. Wah, gila. Itu mantep sih. Sebelumnya mohon maaf juga bukan ingin meremehkan atau menganggap rendah hal-hal yang gaib atau supernatural. Tapi justru saat itu, buat aku yang masih muda dan sangat semangat itu, hal tersebut justru seru, rasanya seru banget dan baru bagiku. Buat aku, hal tersebut sangat di luar nalar dan logika, dimana aku yang notabene-nya orang yang sangat logika banget, hal yang tidak masuk akal ini sangat ingin aku mengerti dan logikakan. Tidak lama setelah kejadian itu, aku yang sudah 2 kali terbuka mata batinnya oleh Tuhan, kembali meminta kepada Tuhan untuk membukakannya kembali. Aku berdoa, Tuhan, boleh nggak dibukain lagi mata batinnya? Dan saat itu aku mendengar suara yang berkata,
untuk kali ini kamu harus mengerti. Akhir kata, mata batinku nggak kebuka, dan jujur aku nggak tahu itu lagi halu apa enggak. Tapi aku nangkepnya kali ini, aku mesti ngerti sendiri tentang mata batin, dan bagaimana cara kerjanya, sehingga tanpa dibukakan pun aku bisa melakukannya sendiri. Setelah itu, aku menjalani kuliahku seperti biasa. Memang ada beberapa momen lain saat aku mendengar suara-suara yang membimbingku saat-saat itu. Tapi aku nggak akan menceritakan hal itu saat ini ya, karena episode kali ini tidak relevan dengan topik judul itu ya. Mungkin nanti aku bawakan dalam episode di mana Tuhan menolong dan membimbingku, bahkan di saat-saat aku miskin, saat keluargaku ditipu, dan sampai akhirnya ekonomiku akhirnya berjalan. Tapi kali ini kita cukup bicarakan tentang perjalananku belajar membuka mata batin dulu ya. Nah, sejak hari di mana aku diajak untuk mengerti, aku mencari-cari cara bagaimana caranya membuka mata batin. Di mana sebagai orang yang biasa, bahkan lingkungan sekitarku dan keluargaku sangat jauh dari segala sesuatu yang berbau klinik, berbau gaib-gaib. Satu-satunya sumber pencarian informasiku hanyalah internet. Dan saat itu paling banyak hanyalah mengajarkan metode-metode yang pastinya kalian juga pasti udah sering lihat lah kalau sering lihat dan nyari di internet. Kayak meditasi, liatin lilin, fokus ke satu titik, dan sebagainya. Mungkin ada yang berhasil buat beberapa orang atau mungkin buat kalian, tapi buat aku pribadi nggak ada yang berhasil. Aku dipertemukan dengan berbagai orang seperti yang kita sebutnya simbah ya, yang ngajarin aku kejawen, kapitayan. Aku juga dipertemukan oleh seorang Gus dari Bali. Aku belajar banyak hal dari beliau-beliau ini, walaupun malah nggak ada hubungannya sama sekali dengan mata batin. Well, awalnya memang motifnya buat buka mata batin, tapi entah kenapa aku belajar dari mereka karena apa yang mereka ajarkan ternyata malah jauh dari supernatural dan klinik-klinikan. Dan lebih ke damai, kebersihan batin, dan keseimbangan. Akhir kata, gak ada tuh yang namanya buka mata batin. Dan lainnya yang aku pelajari ya gitu, damai, kebersihan hati. Tapi jiwa dan hatiku rasanya puas dengan penjelasan beliau. Walaupun masih ada beberapa hal yang aku nggak ngerti. Tapi nanti aku ceritakan lebih jelas sampai akhirnya aku ngerti salah satu pesan yang beliau sampaikan. Singkat cerita, waktu terus berlalu tanpa aku berhasil mempelajari apa itu mata batin, dan berkat pertolongan Tuhan, akhirnya ekonomiku mulai berjalan dan aku mendapat kesempatan untuk bekerja di Australia. Sejak ekonomiku mulai membaik, aku memberanikan diri untuk mengambil kelas supranatural di seorang praktisi selama aku ada di Australia. Dan banyak hal menarik yang aku pelajari seperti yang aku sudah beritahu di video sebelumnya. Nah, aku kasih kisi-kisi sedikit tentang apa yang aku pelajari. Aku nggak bisa jabarin semuanya karena aku menghormati beliau, di mana tentunya kurikulum, metode, dan pelatihannya yang sudah disusun rapi sedemikian rupa oleh beliau. Sehingga menurutku tidak etis jika aku membagikannya semena-mena. Salah satu hal yang paling menarik nih ya, kalau kalian pernah nonton anime Hunter x Hunter, ada tuh mereka kan nguji energi atau mereka kan sebutnya nen ya, terminologi yang digunakan di anime tersebut dengan menggunakan air. Ternyata karakteristik energi manusia pun juga bisa diuji dengan menggunakan air. Aku punya prinsip bahwa aku tidak akan percaya, tapi juga tidak akan menolak setiap informasi yang diajarkan ataupun aku terima. Aku akan mengambil pelajaran dari setiap informasi tersebut, dan jika informasi itu bisa aku uji sendiri dan bisa aku buktikan, baru aku akan menerima kebenaran informasi tersebut. Singkat cerita, aku mencoba menguji dan melakukannya ulang-ulang kali, mungkin sekitar 2-3 bulan ya. Ini tuh beneran apa kebetulan gitu kan, apa yang terjadi di air ini tuh teruji nggak sih? Dan ternyata bener teman-teman, energi manusia punya karakteristiknya masing-masing dan dapat diuji dengan menggunakan air. Waktu itu juga diajak Raga Sukma, kalau di DA namanya ATI ya, Astral Traveling Investigation, di mana beliau nanya, lu tahu nggak tempat-tempat yang angker? Kita coba ke sana yuk.
Dan aku kasih tahu tentang rumah temanku yang banyak gangguannya. Dan kalau bisa bantuin, ya tolong ajarin aku juga supaya aku bisa ngusir hantunya. Karena temanku tuh kasihan juga, dia kan penakut ya. Tapi di rumahnya tuh digangguin terus. Jujur saat itu pas aku diajak ATI, itu aku nggak tahu beneran apa enggak. Masih 50-50 membedakan mana yang imajinasi, mana yang emang vision, mana yang emang aku lihat sendiri, aku nggak tahu. Jadi aku masih mencoba mencocok-cocokkan sosok apa yang kelihatan dengan guruku itu. Dan aku juga sempat bertanya dengan Tri Anomali waktu sesi konsultasi. Sosoknya tuh bener gak ini? Ya buat mastiin kan gitu kan. Nah walaupun memang setelah dicocokkan ternyata sesuai, masih sangat sulit buatku untuk membedakan mana yang imajinasi dan mana yang bukan. Oh ya, aku lupa untuk menceritakan bahwa aku itu orang yang suka menggambar dan pernah berkeinginan menjadi seorang ilustrator. Sehingga latihan menggambar dan berimajinasi adalah makanan sehari-hariku. Hal itu juga yang membuat aku ragu dengan apa yang aku lihat, karena untuk berimajinasi adalah hal yang selalu aku lakukan sehari-hari. Sehingga membedakan itu sangat sulit buat aku. Singkat cerita, ya aku diajarkan untuk memahami hantu tersebut kenapa dia gangguin teman aku, coba komunikasi gimana caranya, dan diajarin juga gimana ngusirnya. Semua yang terjadi di imajinasiku itu sangat sulit buat aku percaya karena memang kayak scene-scene di anime gitu ya. Tapi setelah penanganan, aku minta temanku itu menginformasikan terus kalau ada gangguan lagi. Jadi buat mastiin gitu kan yang aku lakuin itu bener apa enggak, beneran keusir gak, beneran halusinasi apa imajinasi doang gitu kan. Nah, sebelum penanganan, banyak sekali gangguan di CCTV rumah temen aku itu. Jadi itu ada sensor gerak gitu kan. Dia cuma aktif waktu ada sesuatu yang bergerak. Dan di HP teman aku tuh dapat notifnya kalau ada yang bergerak. Nah, tapi tiap kali ada notif, pas dilihat CCTV itu nggak ada siapa-siapa. Nah, sering kali juga temanku waktu lagi sendiri, banyak benda yang bergerak sendiri, jatuh sendiri. Dan dia takut banget. Tapi ternyata setelah penanganan tersebut udah nggak ada lagi gangguan-gangguan tersebut. Jadi ya mungkin bisa dibilang bukan imajinasi ya, tapi nggak tahu juga. Nah, ada lagi pembelajaran mengenai nafas. Dulu guruku yang tadi aku ceritain yang Simbah itu ya, yang ngajarin kejawen, kapitayan, pernah mengajarkanku begini, bahwa nafas adalah yang mengikat antara tubuh fisik dengan roh kita. Tapi di dalam nafas juga mengandung dosa-dosa yang dapat terserap ke dalam tubuh kita. Saat itu aku nggak ngerti apa maksud dari simbah tersebut sampai akhirnya aku latihan meditasi vipassana, di mana kita berusaha aware dengan seluruh indera kita. Aku yang lulusan S2, jurusan bisnis dan marketing ini diharuskan belajar tentang psikologi manusia. Dan di salah satu jurnal penelitian yang aku baca, setiap emosi manusia baik senang, sedih, marah, dan bahkan sange, punya titik dan sensasi yang berbeda di titik tubuh fisik yang berbeda. Jadi tuh kalau kalian senang, ada rasa senang, itu tuh bisa timbul di bagian tubuh tertentu. Begitu juga dengan rasa sedih dan marah, dan rasa-rasa yang lainnya. Penelitian ini pernah dilakukan oleh seorang peneliti bernama Numenma dengan judul Bodily Map of Emotion, di mana di situ dijelaskan bahwa tiap emosi memiliki sensasi yang berbeda di bagian tubuh yang berbeda. Berikut aku cantumkan sedikit diagramnya ya. Kalian bisa cari sendiri di Google, judulnya Bodily, ya itu. Dan setelah aku latihan meditasi vipassana juga, di mana kita belajar aware dengan bagian-bagian tubuh kita, aku jadi semakin aware di setiap waktu, di setiap bagian tubuhku di setiap saat. Aku yakin penontonku ini udah pada dewasa ya. Jadi suatu ketika di mana aku lagi nonton bokep nih ya, bokep, iya bener, ada sesuatu yang aneh. Sange itu awalnya harusnya titiknya muncul pertama di bagian dada, di hati, lalu tersalur ke bagian alat-alat vital dan baru ke seluruh tubuh. Yang aneh yang terjadi adalah kok aku bingung. Rasanya tuh rasa sangenya itu ada di hidung. Ada waktu aku narik nafas. Nah, itu aneh. Kayak pas aku nafas ada
Ya itu, sangenya di hidung gitu kan, aneh. Itu saat pertama kalinya aku menyadari, mengerti dan merasakan bahwa ada sesuatu di luar kita yang bisa nge-boost atau meningkatkan sebuah rasa atau hawa nafsu atau apa gitu ya. Ada sesuatu yang bisa mendompleng dari luar, dari luar diri kita sendiri. Ada juga waktu aku lagi main game, temanku tuh ngelakuin hal yang bodoh. Tiba-tiba lagi aja ada rasa marah yang muncul, tapi munculnya tuh dari hidung. Terus aku lagi narik nafas, ada rasa marahnya. Ya, itu anehnya gitu kan. Akhirnya aku sadar, ternyata tuh emang ada sesuatu dari luar yang bisa ngedompleng kita, yang bisa ngebus rasa marah, rasa sedih, rasa depresi. Jadi aku harap kalian juga berusaha untuk sadar ya. Jangan sampai apa yang kita rasakan, bahkan apa yang kita lakukan malah ternyata hasil manipulasi dari hal-hal yang bukan dari diri kita sendiri. Sebenarnya aku cukup senang saat itu walaupun masih 50-50 membedakan mana yang imajinasi, mana yang vision, mana yang beneran. Tapi sayangnya bukan cuma guruku aja yang waktu aku belajar di Australia, ada beberapa praktisi lain yang mengucapkan hal yang sama padaku, bahwa energi aku itu kecil karena vesselku sendiri juga kecil, sehingga walaupun bagaimanapun tidak akan secara signifikan energiku itu tergunakan dengan baik. Karena waktu aku lagi uji coba di air tersebut, perbedaan dan perubahannya itu nggak gitu signifikan ya. Setelah latihan memang jadi jauh lebih signifikan, cuma nggak berbeda itu. Tapi pas guru aku yang nyobain, wah kelihatan banget bedanya. Nah waktu aku nanya ya karena ternyata emang energi aku tuh kecil karena vessel aku nih, wadahnya tuh kecil. Jadi aku nggak bisa menggunakannya sewah itulah, baik dalam offense, defense. Dan guruku bilang, nggak cuma guru aku, tapi banyak praktisi yang bilang masalah terbesarku itu adalah logika, dan otakku itu terlalu aktif sehingga jadi sulit untuk merasakan atau mengalami energi. Dan otak aku itu terlalu aktif dan denial banget dengan kemampuanku, karena aku kan terlalu logika orangnya ya, sehingga hal itu memblokir kemampuanmu. Guruku bilang dia yakin pasti nilai-nilai fisika dan matematika kamu pasti bagus. Dan dalam kenyataannya memang aku tuh suka banget matematika dan fisika. Dan kuliahku aja kan teknik ya, jadi logika itu sangat harus dipakai. Dan sedihnya menurut para beliau pun, dan sedihnya ya begitu, beliau-beliau dan para praktisi tersebut setuju vesselku itu kecil. Dan vesselku itu kecil karena memang sudah bawaan lahir. Setiap orang punya vessel-vesselnya sendiri dan ukurannya sendiri yang memang bawaan lahir. Jadi mau bagaimanapun memang wadahku itu kecil. Waktu itu Detektif Astral dan Trianomali mungkin sudah berjalan sekitar 3 tahun ya. Dan jujur-jujuran aja, aku yang sangat suka dengan hal-hal supernatural dan wibu ini, waktu itu sangat ingin bisa menjadi seperti mereka. Saat itu aku mengacuhkan, bahkan tidak mengakui rasa sedihku, dan tetap mencari banyak cara untuk dapat membuka mata batin. Ya istilahnya walau setelah aku belajar mata batin itu kata yang sebenarnya kurang tepat. Tapi untuk memudahkan pembagian informasi ini, maka terminologi tersebut yang akan aku gunakan. Waktu terus berlalu di mana aku masih mencari banyak cara dan belajar dari banyak praktisi tentang mata batin, tentang rahasia-rahasia alam gaib, tentang supranatural, dan sejarah-sejarah hal-hal yang gaib. Tapi tetap saja tidak ada perubahan yang signifikan. Sampai sekarang jangankan merasakan energi, melihat aura, melihat setan, melihat hantu pun aku nggak bisa. Tapi aku terus mencoba karena sebesar itu keinginanku untuk bisa melihat setan lagi seperti yang terjadi saat itu. Sampai suatu ketika, saat itu Trianomali merilis sebuah episode yang berjudul Wawancara dengan Dewa Erlang.
Seperti biasa, aku mendengarkan mereka saat sedang nge-gym, dan ada sepatah kata yang diucapkan Dewa Erlang kepada Kak Willy. Nggak panjang kata-katanya, Dewa Erlang waktu itu sedang connect dengan hatinya Kak Willy, dan beliau cuma bilang, rasa kasihmu besar sekali. Aku yang sedang kardio setelah nge-gym, biasanya aku setiap kali selesai nge-gym, aku kardio keliling komplek. Dan saat mendengar kata-kata itu, aku langsung nangis termehek-mehek. Walaupun kata-kata itu sangat pendek, seketika aku melihat hatiku sendiri yang udah nggak ada kasihnya. Dan cuma dipenuhi oleh ambisi dan keinginan. Aku pun sebagai seorang Kristen, mengingat sebuah ayat, yaitu 1 Korintus 13 ayat 2, yang bunyinya, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sepanjang perjalanan aku kardio di komplek itu, aku nangis termehek-mehek, kayak orang blow on gitu ya. Gak tahu deh orang-orang yang ngelewatin aku pada mikir apa. Aku menyadari betapa bodohnya aku. Dengan dalih aku ingin menepati nazarku untuk belajar tentang rahasia-rahasia dan kebenaran. Dan sok-sokan pengen ngajarin orang supaya aku bisa mengajarkan banyak hal dan membantu orang. Aku melupakan hal yang paling penting, yaitu untuk memiliki kasih. Sejak hari itu aku meninggalkan semua latihanku, semua meditasi, teori-teori, buku, apapun itu tentang supernatural dan gaib. Dan lebih fokus menata hati dan mencoba belajar kembali mengenai apa itu kasih, apa itu damai, apa itu keseimbangan, dan mulai mencoba merasakan lagi, mulai mencoba merasakan kasih, menjadi kasih, dan berbagi kasih. Tapi justru ajaibnya, malah setelah aku meninggalkan semua itu, setelah aku berhenti mengejar semua hal tersebut, malah sepertinya aku semakin peka dan sensitif terhadap hal yang gaib dan tolongan Tuhan. Suara-suara yang selalu nolongin aku yang biasanya tuh cuma kedengeran waktu saat-saat darurat, dan bahkan mungkin cuma sekali setahun atau bahkan sekali per 5 tahun. Malah akhir-akhir itu aku semakin jelas ngedengernya dan semakin sering. Waktu aku lagi ada masalah, suara itu terdengar. Dan waktu teman aku ada yang lain nih yang minta tolong, anaknya kan diganggu setan, umurnya masih sekitar 1 tahun 3 bulan. Suara itu juga ngajarin aku tuh mesti gimana buat ngadepin situasi tersebut. Memang lucu banget, justru setelah aku melepaskan semuanya dan berfokus pada kasih, semua kebaikan itu malah menghampiriku. Yang dulunya aku kejar-kejar, malah datang sendiri. Akhirnya aku sadar kenapa aku seakan-akan dibuat dan dibiarkan miskin selama 9 tahun itu. Dan aku sadar kenapa vessel energiku kecil, sehingga aku nggak bisa berbuat apa-apa secara supernatural, secara signifikan. Ternyata karena memang aku tuh orangnya sebenarnya tuh sombong banget. Gampang banget merasa sombong. Dan dari aku masih muda, kesombongan aku tuh sebenarnya nggak ketolong. Dan baru nyadarnya sekarang gitu kan. Untung banget ditolong Tuhan dengan kejadian-kejadian tersebut. Kalau aku nggak dibuat miskin, mungkin aku nggak sadar. Dan karena hal itu, aku menyadari betapa sombongnya aku. Aku belajar untuk rendah diri dan tidak meninggikan diriku. Aku belajar untuk mengandalkan Tuhan. Aku belajar untuk menghargai cinta kasih dan bantuan orang lain. Aku belajar untuk tidak hidup untuk diriku sendiri. Dan aku belajar untuk hidup untuk orang-orang yang aku cintai. Akhirnya, aku pun belajar untuk membagikan cerita ini dengan harapan cinta ini tidak berhenti di sini. Aku yang akhirnya sedikit lebih sensitif ini setelah kejadian tersebut mencoba merangkum apa saja yang sudah aku pelajari dan menciptakan metode sendiri untuk latihan buat orang-orang yang kayak aku nih, yang sensitifnya tuh paling cuma sedikit gitu ya, atau aktifnya cuma di saat-saat yang memang butuh aja. Yang menurutku
sebenarnya tuh semua orang tuh sebenarnya sensitif, tapi cuma kurang dilatih aja. Sama aja kayak orang yang punya bakat sama enggak gitu kan. Saat lu nggak punya bakat hal tersebut, tapi kalau lu latih ya akhirnya lu bisa juga. Nah, dengan harapan pelatihan tersebut dapat membantu banyak orang, dan paling penting supaya kalian tuh bisa menolong diri kalian sendiri dulu, supaya suatu hari nanti kalian juga bisa membantu orang lain. Karena video ini tentang perjalanan aku membuka mata batin, dan metode pembukaannya juga cukup panjang, maka akan aku pisahkan video ini menjadi part 1 dan part 2 ya. Dan aku share video ini terlebih dahulu supaya rapi dan teratur. Video ini aku buat terlebih dahulu agar setidaknya dapat memberi pelajaran bahwa apapun yang kalian kejar, apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian mahir, aku harap kalian tidak melupakan hal yang terpenting. Membuka mata batin, latihan, meditasi, itu bukanlah hal yang terpenting. Aku mohon kalian tidak melupakan untuk merasakan kasih. Nah, video ini cukup sampai di sini. Nanti akan ada part 2-nya tentang metodenya. Setelah itu mungkin aku akan membuat video tentang bagaimana konsultasiku bersama Eileen Ho, bagaimana pendapat aku dan penelitian aku tentang tarot, dan ada sedikit-sedikit pendapat dari Bang Adam tentang tarot tersebut. Nanti aku olah lagi ya supaya lebih jelas. Tapi video ini aku rilis terlebih dahulu sebelum video metode, supaya aku harap kalian sadar bukan hal itu yang terpenting, tapi apa yang ada di hati kalianlah yang terpenting. Dan tolong jangan lupakan untuk merasakan kasih lagi, dan jangan lupa untuk selalu berharap dan berserah kepada Tuhan. Saya Sastra Burakai. Terima kasih Tuan dan Nona-Nona sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga setelah menonton video ini, langkah dan hati kalian menjadi sedikit lebih ringan dan sedikit cahaya kembali dalam gelapnya hari Anda. Terima kasih.